Malam itu, hujan baru saja reda. Sisa air menetes dari atap gudang tua yang berdiri miring di ujung desa, sebuah bangunan reot yang sejak lama tak digunakan. Namun, malam itu gudang itu menyimpan rahasia kelam. Bau besi karatan bercampur dengan aroma tanah basah memenuhi udara, menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang baru saja terjadi. Di tengah ruangan yang remang, tubuh seorang gadis muda tergeletak tak bernyawa. Usianya baru 19 tahun, wajahnya masih menyimpan sisa kepolosan yang kini ternoda oleh kekejian. Dialah Sinta, anak pertama dari keluarga sederhana di desa itu. Bibirnya pucat, matanya terbuka setengah, menatap kosong ke langit-langit berdebu. Pakaian yang dikenakannya robek di beberapa bagian, darah mengering di kulit leher dan kakinya. Luka lebam tampak jelas, seolah tubuhnya baru saja disiksa dengan kejam. Tidak ada jeritan, tidak ada suara, hanya sunyi yang menusuk telinga. Gudang tua itu seperti menelan segala tangisan yang mungkin telah pecah beberapa jam sebelumnya. Tak lama kemudian, beberapa warga menemukan Sinta setelah mendengar kabar ia tak kunjung pulang dari warung tempatnya bekerja. Mereka masuk ke gudang dengan hati-hati, dan terkejut menemukan jasadnya terbujur kaku di lantai dingin. Teriakan seorang ibu yang ikut mencari menggema, membuat para lelaki yang hadir tercekat. Wajah mereka berubah pucat pasi. Ya Allah! Sinta, bisik salah seorang warga dengan suara bergetar. Pihak desa segera menghubungi puskesmas terdekat. Tak lama, sebuah mobil ambulans sederhana datang, lampu rotatornya berputar lemah, seakan enggan menyinari tragedi itu. Sopirnya, Pak Darmin, seorang pria parubaya berperawakan kurus dengan wajah tirus penuh keriput, turun sambil membawa tandu. Wajahnya tampak muram, seakan ia sudah merasakan ada sesuatu yang tak wajar malam itu. Dibantu beberapa warga, jenazah Sinta diangkat dengan hati-hati. Tubuhnya sudah kaku, membuat proses itu terasa berat. Setelah dibungkus kain kafan seadanya, jasadnya dimasukkan ke dalam ambulans. Hanya suara hujan rintik dan langkah terburu-buru warga yang terdengar. Pak Darmin menyalakan mesin mobilnya, hendak mengantar Sinta ke rumah duka. Di kursi samping, seorang petugas puskesmas bernama Bu Ratri ikut mendampingi. Perempuan itu masih muda, sekitar awal 30-an, dengan wajah letih yang ditutupi kerudung kusam. Ia berulang kali menarik napas panjang, seakan berusaha menahan rasa ngeri yang merayapi tubuhnya. Ambulans pun melaju pelan meninggalkan gudang tua. Jalanan desa licin karena sisa hujan, lampu jalan hanya sesekali menerangi jalur yang sepi. Di dalam mobil, suasana begitu hening. Hanya deru mesin dan tetesan air dari atap ambulans yang terdengar. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar 10 menit setelah perjalanan, mesin ambulans tiba-tiba batuk-batuk dan mati mendadak. Lampu dalam mobil meredup, membuat suasana berubah mencekam. Pak Darmin segera memutar kunci, mencoba menyalakan kembali, dan setelah beberapa kali usaha, mesin kembali hidup. Ah, mungkin kena air hujan, gumam Pak Darmin, mencoba menenangkan diri sendiri. Namun anehnya, ketika mesin hidup, sirene ambulans menyala sendiri. Raungan panjang meraung di jalanan sepi, membuat bulu kuduk berdiri. Padahal tombol sirene sama sekali tidak disentuh. Bu Ratri tersentak, tangannya refleks memegang dada. "Pak, kok bisa nyala sendiri begitu?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Darmin menoleh sekilas, wajahnya semakin pucat. "Entahlah, Bu. Mungkin korslet." Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu ada sesuatu yang janggal. Belum sempat mereka menenangkan diri, pendingin udara di dalam ambulans yang tadinya menghembuskan hawa dingin berubah menjadi hawa panas menyengat. Seakan ada kompor menyala di balik dashboard. Bu Ratri mengibas-ngibaskan kerudungnya, peluh mulai muncul di keningnya meski udara di luar masih dingin sisa hujan. "Pak, AC-nya rusak ya?" "Panas sekali," ucapnya. Pak Darmin tak menjawab. Ia menatap kaca depan, mencoba fokus pada jalan, tetapi jantungnya berdetak semakin kencang. Matanya melirik kaca spion. Dari balik kain kafan yang menutupi tubuh Sinta, ia merasa ada sesuatu yang bergerak, seolah-olah kain itu bergelombang pelan,
seperti ditarik dari dalam. Ia menelan ludah, tangannya menggenggam erat setir. Suara lirih terdengar samar. Awalnya Pak Darmin mengira itu hanyalah ilusi, suara hujan atau deru mesin. Namun semakin lama, suara itu menjadi jelas, suara perempuan menangis. Tangisan itu pelan, seakan berasal dari ujung ambulans, tepat dari kotak jenazah. Bu Ratri juga mendengarnya. Matanya melebar, tubuhnya merapat ke pintu, seolah ingin menjauh. "Pak! Pak, apa Bapak dengar?" Suaranya bergetar. Pak Darmin hanya mengangguk pelan. Ia terlalu takut untuk menjawab. Tiba-tiba, mesin ambulans kembali mati mendadak. Mobil berhenti di tengah jalan yang gelap. Lampu-lampu padam, hanya suara tangisan yang makin jelas terdengar. Ya Allah, Bu Ratri segera merapal doa, bibirnya bergetar membaca ayat-ayat pendek. Namun saat ia menoleh ke belakang, darahnya seakan berhenti mengalir. Pintu belakang ambulans yang seharusnya terkunci, kini bergetar keras dari dalam, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Bau busuk menyengat menyeruak, bercampur dengan aroma amis darah segar. Padahal ia tahu jelas, jasad Sinta sudah dibungkus rapat dengan kain kafan. Pak Darmin panik, berulang kali memutar kunci untuk menyalakan mesin. Setelah 3 kali gagal, akhirnya mesin menyala kembali dengan suara meraung panjang, seperti dipaksa bangun dari tidur. Sirene pun kembali meraung, lebih keras, lebih panjang. Ambulans melaju lagi, tapi suasana tidak sama. Tangisan dari belakang belum berhenti, bahkan kini terdengar seperti bisikan yang memanggil nama seseorang. Pak Darmin tidak berani menoleh. Tangannya gemetar di atas setir, matanya fokus pada jalanan gelap. Bu Ratri masih berdoa, air matanya menetes tanpa sadar. Di kursi belakang, jasad Sinta terbujur diam. Namun seolah ada sesuatu yang hidup bersama mereka di dalam ambulans itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Perjalanan menuju rumah duka terasa semakin panjang, seperti jalan yang tak pernah berujung. Malam itu, bukan hanya hujan yang membasahi desa, tapi juga teror yang perlahan mulai menjerat siapa saja yang bersinggungan dengan jenazah Sinta. Ambulans itu terus melaju di jalanan desa yang sunyi, meski setiap kilometer terasa seperti perjalanan menuju neraka. Hujan sudah benar-benar berhenti, menyisakan genangan yang memantulkan cahaya lampu mobil. Namun, di dalam kendaraan itu, suasana semakin mencekam. Pak Darmin memegang erat setir, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan mengatur napas, tapi suara yang terus terdengar dari belakang membuat usahanya sia-sia. Suara tangisan lirih itu tidak lagi samar, melainkan jelas, nyaring, seperti seorang perempuan muda yang menangis pilu di dalam kotak jenazah. Hu. Isa itu terdengar terputus-putus, kadang berubah menjadi desahan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Bu Ratri menutup telinganya dengan kedua tangan. "Pak, itu jelas suara perempuan, kan? Saya tidak berhalusinasi, kan?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Darmin menelan ludah, pandangannya tak lepas dari jalan yang gelap. "Saya juga dengar, Bu, tapi bagaimana mungkin? Jasadnya sudah..." Ucapan itu terhenti, tenggorokannya tercekat. Keduanya terdiam beberapa detik. Hanya suara mesin ambulans dan tangisan dari kotak jenazah yang mendominasi ruang sempit itu. Tak lama, getaran kecil terdengar dari arah belakang. Awalnya seperti bunyi benda yang bergeser, namun kemudian semakin keras, gedebuk, seolah ada sesuatu yang berusaha menendang dinding kotak. Bu Ratri gemetar hebat. Ia meraih tas kecilnya, mengeluarkan mushaf lusuh yang selalu ia bawa, lalu mulai membaca doa. Suaranya terbata-bata, bibirnya gemetar, namun ayat-ayat suci tetap mengalun, meski lemah. Namun, doa itu seakan justru memancing sesuatu. Tiba-tiba, pintu belakang ambulans bergetar keras, dentumannya membuat kaca spion dalam mobil ikut bergetar. Pak Darmin spontan melirik kaca spion, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Pintu itu terkunci rapat dari dalam.
Padahal ia yakin sebelumnya ia yang menutupnya dan mengaitkan kuncinya dari luar. Namun kini, engsel pintu bergoyang seolah ada tangan yang menariknya dari dalam kotak jenazah. Tidak mungkin, gumam Pak Darmin lirih, hampir tanpa suara. Aroma aneh kemudian menyeruak. Bukan hanya bau busuk mayat yang biasa ia temui ketika mengantar jenazah. Ini berbeda, lebih pekat, menusuk, dan bercampur dengan aroma amis darah segar. Padahal ia tahu betul, jasad Sinta sudah dibersihkan dan dibungkus kain kafan seadanya sebelum diangkut. Bu Ratri menutup hidungnya dengan kerudung, matanya berair. "Pak, bau apa ini?" "Saya tidak kuat, Pak." Pak Darmin sendiri merasa mual. Ia terpaksa membuka sedikit kaca jendela meski udara malam begitu dingin. Namun, bau itu tetap ada, seakan keluar langsung dari dalam kotak jenazah, meresap memenuhi seluruh ruang ambulans. Tangisan itu semakin kencang, berganti dengan suara seperti erangan kesakitan. Sesekali terdengar bisikan lirih, samar, nyaris tak bisa ditangkap jelas. Namun, telinga mereka menangkap satu kata yang berulang-ulang. "Pulang, pulang, pulang." Bu Ratri spontan menutup telinganya, tubuhnya bergetar hebat. "Ya Allah, dia bicara, Pak. Dia bicara." Pak Darmin hampir kehilangan kendali atas setir. Jalan yang mereka lalui sempit, diapit pepohonan. Bayangan pohon tampak bergoyang di bawah sinar lampu, menambah suasana semakin menyeramkan. Lalu, sebuah peristiwa membuat keduanya benar-benar hampir kehilangan akal sehat. Dari celah tipis di pintu belakang, cairan merah menetes perlahan, menuruni besi pintu ambulans. Awalnya hanya setitik, lalu semakin banyak, hingga menetes ke lantai. Bau amis darah langsung menyebar lebih tajam. "Darah! Itu darah, Bu," jerit Pak Darmin tanpa sadar. Bu Ratri menjerit kecil, tubuhnya merapat ke pintu samping. Ia ingin membuka pintu untuk melompat keluar, tapi jalan yang mereka lalui gelap, penuh lumpur dan genangan. Ia hanya bisa menangis sambil memeluk musyafnya erat-erat. Pak Darmin, dengan tangan gemetar, mencoba merapal doa yang ia ingat dari masa kecilnya. Namun lidahnya terasa kaku, pikirannya kosong. Ia hanya bisa terus melaju, berharap segera sampai di rumah duka. Tiba-tiba, ketukan keras terdengar dari dalam kotak jenazah. Tok, tok, tok. Bukan sekali, tapi berulang, semakin lama semakin cepat, seperti orang yang mengetuk pintu dengan paksa. Pak Darmin menahan napas. Ia bisa merasakan kakinya gemetar hingga sulit menekan pedal gas. Ia menoleh sekilas ke kaca spion. Dalam bayangan gelap di belakang, ia hampir yakin melihat kain kafan itu bergerak naik turun, seperti seseorang yang mencoba bangkit dari dalamnya. Tidak, tidak mungkin, suaranya tercekat. Bu Ratri yang melihat hal sama langsung menutup wajahnya dengan tangan. Ia menangis terseduh-seduh, membaca doa lebih keras, meski suaranya serak dan putus-putus. "Allah, lindungi kami, jangan biarkan." Namun, doa itu lagi-lagi seolah tak berpengaruh. Ketukan dari dalam kotak berubah menjadi hantaman keras, membuat pintu ambulans nyaris terbuka paksa. Seluruh bodi kendaraan bergetar, seolah ada makhluk raksasa yang menggedornya dari luar, padahal sumbernya jelas berasal dari dalam. Pak Darmin tak tahan lagi. "Tahan doa itu, Bu. Jangan berhenti baca, kalau tidak, saya tidak tahu apa yang terjadi." Dengan suara terbata-bata, Bu Ratri terus membaca. Air matanya jatuh bercucuran, namun ia tetap memaksa lidahnya mengucapkan ayat demi ayat. Ketukan itu perlahan melemah, berubah menjadi isakan lirih lagi. Namun, bau busuk semakin menyengat, menusuk hingga ke rongga dada. Lantai ambulans kini sudah penuh bercak cairan merah yang terus menetes dari pintu belakang. Pak Darmin mencoba menenangkan diri. Sedikit lagi, sebentar lagi sampai, gumamnya, seolah menipu dirinya sendiri. Namun ia tahu, perjalanan ini masih terasa begitu panjang, dan sesuatu di dalam ambulans jelas tidak ingin mereka tiba dengan selamat. Ambulans berwarna putih itu akhirnya sampai di depan rumah sederhana milik keluarga Sinta.
Jalanan sempit penuh lumpur membuat laju mobil terhambat. Di teras rumah, puluhan warga sudah berkumpul. Lampu-lampu Petromax digantung di tiang bambu, memancarkan cahaya kekuningan yang goyah diterpa angin malam. Suasana mencekam menyelimuti rumah itu, tangis lirih terdengar dari dalam, suara Ibu Sinta meraung-raung, memanggil nama putrinya yang tak akan pernah kembali. Namun, sebelum benar-benar berhenti, ambulans itu mendadak terhuyung, lalu mesin mati total. Raungan terakhir terdengar seperti rintihan panjang, lalu hening. Lampu-lampu dalam mobil meredup, dan kendaraan itu terdiam seperti mayat besi. Pak Darmin segera memutar kunci beberapa kali, tetapi hasilnya nihil. Mesin seakan sudah dicabut nyawanya. "Kenapa bisa mati, Pak?" tanya Bu Ratri dengan wajah pucat, masih terengah setelah perjalanan penuh teror. Pak Darmin hanya menggeleng. Tangannya gemetar di atas setir, matanya menatap kosong pada panel mesin yang gelap. Aku tidak tahu, Bu." Padahal tadi masih jalan. Para warga mendekat, beramai-ramai mengelilingi ambulans. Mereka ingin segera menurunkan jenazah Sinta untuk dimandikan dan disalatkan. Beberapa pemuda membantu membuka pintu belakang. Namun begitu pintu itu terbuka, suasana mendadak berubah. Bau busuk bercampur amis menyeruak, membuat beberapa orang langsung menutup hidung dan mundur. Di dalam ambulans, peti jenazah Sinta sudah tergeletak dengan rapi. Namun ketika dua pemuda mencoba mengangkatnya, tubuh mereka serentak terhuyung. "Berat sekali, Mas," ujar salah satu pemuda bernama Jono, wajahnya memerah karena menahan tenaga. "Berat bagaimana? Kita berdua harusnya bisa, kan?" sahut rekannya, Wawan, sambil mencoba lagi. Mereka menarik, mengangkat, mendorong, tapi peti itu seakan menempel erat pada lantai ambulans. Tidak bergeser sedikit pun, seolah ada lem raksasa yang merekatkannya. Keringat bercucuran dari tubuh keduanya, namun hasilnya tetap sama. Beberapa warga lain mencoba membantu, jumlahnya menjadi 5 orang. Namun meski 5 tenaga lelaki berusaha serentak, peti itu hanya bergoyang sedikit lalu kembali diam, seperti menolak untuk keluar. Suara tangis keluarga pecah lebih keras. Ibu Sinta, yang duduk di teras dengan tubuh lemah, berteriak putus asa. Tolong angkat anak saya. Jangan biarkan dia lama-lama di dalam mobil itu." Pak Darmin hanya bisa berdiri kaku, matanya terpaku pada peti yang membangkang itu. Ingatannya kembali pada tangisan lirih yang ia dengar sepanjang perjalanan, bisikan, "Pulang," yang menghantui telinganya. Ia mulai sadar, ini bukan masalah tenaga manusia, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Seorang bapak tua berambut putih maju ke depan kerumunan. Dialah Mbah Wiryo, seorang paranormal yang sudah lama dikenal di desa itu. Tubuhnya kurus, matanya cekung, namun sorotnya tajam dan dalam. Ia membawa tas kecil berisi botol air, kemenyan, dan kitab tipis lusuh yang selalu ia bawa dalam setiap ritual. "Berhenti semua," perintahnya dengan suara berat. "Jangan dipaksa." Para pemuda berhenti mencoba. Mereka mundur, memberi jalan pada Mbah Wiryo. Suasana hening, hanya terdengar tangisan keluarga dan suara jangkrik dari kejauhan. Mbah Wiryo mendekat ke ambulans. Ia berdiri di depan pintu belakang, menatap peti itu lama, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Tangannya gemetar tipis saat meraba udara di sekitar peti. "Benar, aku merasakannya," bisiknya. "Apa, Mbah?" tanya salah satu warga dengan suara takut-takut. "Arwahnya belum rela pulang," jawab Mbah Wiryo lirih, lalu menoleh ke arah keluarga yang duduk menangis. Anak ini masih menanggung dendam. Dia menolak turun, karena ada sesuatu yang belum terselesaikan. Ibu Sinta langsung menjerit. "Kenapa, Mbah? Kenapa anak saya tidak mau pulang? Dia sudah meninggal. Kami ingin memakamkannya dengan layak." Mbah Wiryo menunduk sebentar, lalu berkata dengan nada berat. Arwah Sinta belum tenang. Dia masih mencari orang yang telah memperkosanya. Sebelum itu terungkap, dia tidak akan rela kembali ke rumahnya.
Peti ini akan tetap menempel di ambulans. Kata-kata itu membuat semua warga tercekat. Beberapa saling pandang dengan wajah pucat. Nama Sinta memang dikenal baik di desa. Gadis yang sopan, rajin membantu orang tua, tak pernah bermasalah dengan siapapun. Bagaimana bisa nasibnya berakhir begitu tragis? Bu Ratri, yang sejak tadi hanya terdiam sambil menggenggam musyafnya, akhirnya bersuara. "Mbah, apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin kita biarkan jenazah di dalam ambulans seperti ini." Mbah Wiryo mengeluarkan botol kecil berisi air yang sudah ia doakan. Ia memercikkan beberapa tetes ke lantai ambulans, sambil merapal doa dalam bahasa Jawa kuno. Asap tipis dari kemenyan yang ia bakar menyebar, menembus udara malam. Warga terdiam, sebagian menutup wajah dengan kain karena bau kemenyan bercampur dengan aroma busuk dari peti. Namun, meski doa panjang sudah dibacakan, peti itu tetap tidak bergeming. Bahkan ketika Mbah Wiryo mencoba menyentuh bagian sisi peti, tangannya seperti terkena aliran listrik. Ia terhuyung, wajahnya tegang. "Tidak, dia benar-benar menolak," gumamnya. Tangisan keluarga makin histeris. Ayah Sinta, seorang pria sederhana bernama Pak Rohman, maju dengan mata sembab. Ia berlutut di depan ambulans, menempelkan kening ke lantai kendaraan itu. "Sinta, anakku, pulanglah, Bapak di sini, Nak. Jangan tinggalkan kami dalam keadaan begini. Biarlah Bapak yang menanggung semua kesedihanmu, jangan kau pikul sendiri." Namun tidak ada jawaban, selain ketukan pelan dari dalam peti. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar jelas, membuat semua warga mundur ketakutan. Ibu Sinta langsung jatuh pingsan, tubuhnya ditopang oleh para tetangga perempuan. Mbah Wiryo menutup mata, merapal doa lebih keras. Namun kali ini, ia berhenti di tengah bacaan. Keringat dingin membasahi wajah tuanya. Ia menoleh kepada warga dengan tatapan penuh peringatan. Peti ini tidak akan bisa diangkat malam ini. Arwah Sinta masih menunggu sesuatu. Jika kita memaksa, aku khawatir sesuatu yang lebih buruk akan terjadi pada kita semua. Sunyi menyelimuti halaman rumah. Angin malam bertiup kencang, membuat petromaks bergoyang dan bayangan orang-orang bergetar di tanah. Wajah warga pucat, sebagian menggigit bibir, tak berani bersuara. Ambulans itu tetap diam, tetapi semua orang tahu, di dalamnya, ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang belum mau pulang. Malam itu, suasana di rumah keluarga Sinta tidak seperti malam biasanya. Udara terasa berat, angin yang biasanya berembus pelan kini bertiup kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ambulans yang sejak sore terparkir di depan rumah, masih menyimpan peti jenazah Sinta yang tak bisa diangkat, berdiri kaku seperti monumen kematian. Warga desa sebagian besar memilih tetap berjaga. Ada yang duduk di teras, ada yang berkerumun sambil berbisik-bisik di halaman. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat terlalu dekat dengan ambulans. Semua orang masih syok dengan kejadian sore tadi. Bagaimana 5 orang lelaki gagal mengangkat peti itu, bahkan setelah paranormal desa ikut turun tangan. Sekitar tengah malam, ketika sebagian warga sudah hampir terlelap, raungan sirene ambulans tiba-tiba meraung panjang. Suaranya melengking, memecah kesunyian malam desa. Semua orang tersentak bangun. Anak-anak menangis ketakutan, perempuan-perempuan berteriak panik, dan para lelaki saling pandang dengan wajah tegang. "Siapa yang menyalakan sirene itu?" teriak seorang pemuda. Pak Darmin, sopir ambulans, langsung pucat pasi. Ia tahu benar, kunci mobil sudah ia cabut. Tidak ada seorang pun yang berada di dalam kendaraan itu. Dengan langkah gemetar, ia mencoba mendekat, tapi tubuhnya seakan menolak. Jantungnya berdegup kencang, tangannya basah oleh keringat dingin. Sirene meraung semakin keras, bergema ke seluruh desa. Lampu rotator merah biru berputar liar, memantulkan cahaya ke wajah warga yang panik. Namun, yang membuat suasana benar-benar mencekam adalah pemandangan di dalam ambulans. Seorang warga, Jono, berteriak keras.'Astaga! Lihat! Ada orang di dalamnya!'
Semua mata tertuju ke arah kaca samping ambulans. Di kursi penumpang depan, terlihat jelas sosok perempuan berlumuran darah duduk tegak. Rambutnya panjang kusut, wajahnya hancur dengan darah yang mengalir dari pelipis, bibirnya koyak, dan matanya menatap kosong lurus ke depan. Pakaian putihnya robek-robek, penuh noda merah yang masih basah. Itu Sinta, pekik seorang perempuan tua sambil menutup wajahnya dengan selendang. Histeria pecah. Beberapa warga langsung lari terbirit-birit menjauhi halaman rumah. Ada yang jatuh tersungkur di lumpur, ada yang hampir pingsan karena tak kuat melihat sosok menyeramkan itu. Pak Rohman, ayah Sinta, terhuyung lemas. Ia hampir tak percaya dengan penglihatannya. Anakku, suaranya parau, bercampur antara rindu dan ketakutan. Namun Mbah Wiryo segera menahan bahunya. Jangan dekati. Itu bukan lagi anakmu, tapi arwah yang belum tenang, serunya dengan suara lantang. Sosok itu hanya duduk diam di kursi penumpang. Wajahnya menoleh perlahan, menatap langsung ke arah warga yang berkerumun. Tatapan itu kosong, tapi sekaligus mengandung kemarahan mendalam. Sirene tiba-tiba berhenti, menyisakan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Lalu, dari dalam ambulans, terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Semua warga langsung terdiam, tubuh mereka kaku bagai patung. Suara ketukan itu terdengar jelas, berasal dari peti jenazah di bagian belakang ambulans. Tok, tok, tok. Suara itu terus berulang, semakin keras, semakin cepat, hingga menyerupai hentakan orang yang menggedor pintu dari dalam. Suasana mencekam itu membuat beberapa perempuan langsung menjerit histeris dan pingsan di tempat. Dia masih di dalam, bisik Wawan dengan suara nyaris tak terdengar. Mbah Wiryo menatap ambulans itu dengan wajah muram. Itu pertanda. Arwahnya sedang gelisah, belum bisa pergi. Dia menolak tenang sebelum sesuatu yang dituntutnya terjawab. Pak Darmin, dengan wajah pucat pasi, berjongkok sambil memegang kepalanya. Ya Allah, apa salahku sampai aku harus membawa mobil sialan ini? Namun tidak ada yang berani mendekati ambulans itu lagi. Malam semakin larut. Suara ketukan itu terus terdengar, kadang melemah, lalu kembali mengeras, seperti pola yang disengaja. Beberapa warga merasa ketukan itu bukan sekadar bunyi, tapi pesan, seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan dari balik peti itu. Hanya ada dua pilihan bagi mereka, menunggu sampai ketukan berhenti dengan sendirinya, atau mencari cara untuk menghadapinya. Sementara itu, keluarga Sinta hanya bisa menangis di teras rumah. Ibu Sinta, yang sejak siang tadi sudah pingsan berkali-kali, kini duduk lemas dikelilingi para tetangga perempuan. Sesekali ia memandang ambulans itu dengan tatapan kosong, lalu kembali menutup wajahnya dengan kain, berdoa agar semua segera berakhir. Namun, doa mereka malam itu tidak segera dikabulkan. Justru suasana terasa semakin menekan, seakan seluruh desa diliputi hawa duka bercampur dendam. Angin malam membawa suara lolongan anjing dari kejauhan, menambah rasa ngeri. Warga akhirnya memutuskan berjaga semalaman, sebagian besar dengan wajah pucat dan mata penuh takut. Tidak ada seorang pun yang berani tidur, karena setiap kali kelopak mata mereka menutup, raungan sirene bisa kembali pecah, atau ketukan dari peti itu bisa kembali membangunkan mereka. Dan benar saja, menjelang dini hari, sirene kembali meraung, kali ini lebih panjang, lebih keras, membuat semua orang menutup telinga. Sosok perempuan berlumuran darah itu pun kembali tampak duduk di kursi penumpang, menatap lurus ke arah rumah keluarga Sinta, seakan sedang menunggu seseorang untuk keluar. Teror itu telah resmi dimulai. Pagi itu, suasana desa masih diselimuti ketegangan setelah malam penuh teror. Warga belum berani mendekat ke ambulans yang masih terparkir di depan rumah keluarga Sinta. Mobil itu kini bagai benda keramat, berkarat tapi memancarkan aura mencekam. Beberapa pemuda yang semalam nekat berjaga, masih duduk dengan wajah pucat. Kantuk dan rasa takut bercampur jadi satu, membuat mata mereka merah. Suara sirene dan ketukan dari dalam peti masih terngiang di telinga, seakan belum berakhir. Pak Darmin, sopir ambulans, duduk di beranda rumah sambil menundukkan kepala.
Ia tak berani lagi menatap mobil yang biasanya ia kendarai. Aku sudah tak sanggup, gumamnya lirih. Andai saja aku tidak menjemput jenazah itu. Namun sebelum ia melanjutkan kata-katanya, seorang warga menjerit kaget. Lihat! Di pintunya, ada sesuatu. Semua mata serentak tertuju ke ambulans. Dari celah pintu belakang, cairan merah segar menetes perlahan, jatuh ke tanah becek di bawahnya. Awalnya hanya 1 tetes, lalu 2, hingga akhirnya membentuk aliran kecil. Bau amis darah langsung menyebar, menusuk hidung warga yang berkerumun. Darah lagi, bisik seorang ibu sambil menutup mulut. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tetesan darah itu tidak jatuh sembarangan. Perlahan, alirannya mengalir membentuk garis-garis di tanah. Semua orang menahan napas, menyaksikan garis itu membentuk huruf demi huruf. B, A, Y, U. Nama itu terbentuk jelas di atas tanah berlumpur. Bayu. Sejenak, suasana hening. Tidak ada yang berani bersuara. Hanya suara burung gagak dari kejauhan yang memecah sunyi. Bayu, gumam seorang pemuda, matanya melebar. Bukankah itu nama si Bayu anaknya Pak Surip? Bisik-bisik langsung menyebar di antara warga. Semua orang tahu siapa Bayu. Pemuda itu dikenal bandel, sering membuat onar di desa. Ia kerap mabuk, berjudi kecil-kecilan, dan tak jarang menggoda perempuan yang lewat di jalan. Meski begitu, tidak ada yang berani menuduhnya terang-terangan. Kini, dengan nama itu terbentuk dari darah yang menetes dari ambulans, semua orang mulai menaruh curiga. Pak Rohman, ayah Sinta, memandang tulisan itu dengan wajah penuh amarah. Kalau benar dia yang melakukannya. Suaranya bergetar, penuh dendam yang ditahan. Beberapa pemuda segera berlari mencari Bayu. Tak lama, mereka menemukannya sedang duduk di warung kopi dekat persimpangan jalan desa. Bayu, pemuda berusia 20-an, berperawakan tinggi kurus, rambut acak-acakan, dan tatapan mata liar, tampak terkejut ketika rombongan warga datang menghampirinya. Bayu, jelaskan ini, teriak Jono sambil menunjuk ke arah rumah Sinta, di mana nama itu masih jelas terbentuk di tanah. Bayu bangkit, wajahnya berubah pucat. Apa-apaan kalian? Aku bahkan tidak tahu apa-apa soal itu. Jangan bohong, Selawawan. Kau sering ganggu Sinta, semua orang tahu. Jangan-jangan kau yang... Sebelum ia melanjutkan, Bayu langsung mengangkat tangannya dengan wajah marah. Hentikan omong kosongmu. Aku memang suka usil, tapi aku tidak sekejam itu. Jangan sembarangan nuduh aku tanpa bukti. Warga semakin ramai berkerumun, sebagian mengiyakan kecurigaan, sebagian masih ragu. Suasana menjadi panas. Beberapa lelaki sudah mengepalkan tangan, siap main hakim sendiri. Namun Mbah Wiryo datang dan berdiri di tengah kerumunan. Suaranya serak tapi tegas. Diam semua. Warga langsung terdiam, meski masih terdengar bisik-bisik kecil. Jangan buru-buru menghakimi, lanjut Mbah Wiryo. Apa yang kita lihat tadi memang tanda, tapi bisa jadi itu baru permulaan. Arwah Sinta ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin benar, mungkin belum lengkap. Kita tidak bisa langsung memutuskan hanya dengan satu nama. Bayu menghela napas lega, tapi wajahnya tetap pucat. Terima kasih, Mbah. Aku bersumpah, aku tidak pernah menyentuh Sinta. Namun kata-katanya tidak mampu menghapus tatapan curiga dari warga. Terlebih, beberapa perempuan saling berbisik, mengingat bagaimana Bayu sering menggoda mereka dengan kata-kata kasar. Pak Rohman maju dengan wajah penuh air mata. Kalau kau memang tidak bersalah, buktikan. Tapi kalau kau bohong, arwah anakku sendiri yang akan menjemputmu. Bayu terdiam. Ia berusaha menampilkan wajah berani, tapi keringat dingin di pelipisnya mengkhianati rasa takut yang mulai merayapi. Malam harinya, ketika warga kembali berjaga di sekitar rumah Sinta, suasana semakin tegang.
Ambulans itu tetap diam, namun tulisan darah di tanah tidak hilang. Malah, meski hujan rintik kembali turun, huruf-huruf itu tetap jelas terbaca, seakan tidak bisa terhapus air. Beberapa anak muda mencoba menutupinya dengan tanah, tapi anehnya, keesokan paginya tulisan itu muncul kembali, merah segar, persis seperti semula. Desa pun terbelah dua. Ada yang yakin Bayu adalah pelakunya, ada yang masih ragu dan menunggu tanda lain. Sementara Bayu sendiri semakin terpojok. Ia jarang keluar rumah, lebih banyak berdiam dengan wajah gelisah. Malam-malamnya tidak tenang, karena kabar bahwa arwah Sinta sudah menyebut namanya kini tersebar ke seluruh desa. Teror ambulans kini bukan hanya soal suara sirena atau ketukan dari dalam peti. Ia sudah mulai memberi pesan, menuntun siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas kematian tragis Sinta. Namun warga masih menahan diri. Mereka tahu, tanda pertama baru saja muncul. Dan biasanya, arwah yang gelisah tidak berhenti hanya dengan satu peringatan. Sejak namanya muncul dari tetesan darah di tanah, hidup Bayu tak pernah sama lagi. Siang hari ia masih bisa berlagak tegar di depan teman-temannya, pura-pura tak peduli dengan bisik-bisik warga. Namun begitu malam tiba, keberaniannya luntur, berganti gelisah yang membuat tubuhnya terus menggigil. Hari itu, Bayu berusaha menghibur dirinya dengan nongkrong di warung kopi. Ia memesan rokok dan segelas kopi hitam, mencoba menepis rasa takut dengan tawa palsu. Cuma kebetulan, katanya dalam hati. Itu cuma ulah orang yang sengaja ingin menjebakku. Namun sore itu, saat ia pulang dengan motornya melewati jalan persawahan, perasaan aneh menyelimutinya. Langit mulai gelap, awan mendung menggantung, dan udara seolah lebih berat dari biasanya. Mesin motornya meraung, tapi ia merasa ada sesuatu di belakang. Tiba-tiba, dari kaca spion, Bayu melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Ambulans putih itu. Mobil yang seharusnya terparkir di depan rumah Sinta, kini melaju di belakangnya. Sirenenya padam, lampunya mati, namun mobil itu terus mendekat dengan suara ban menyeret tanah. Yang lebih mengerikan, dari kap depannya keluar asap tipis, seolah mesin yang seharusnya mati tetap dipaksa berjalan. Bayu panik. Ia memutar gas motornya sekuat tenaga, berusaha meninggalkan mobil itu. Jalan berkelok, sawah di kiri kanan, suara mesin motor meraung keras, namun setiap kali ia menoleh, ambulans itu tetap di belakangnya. Jaraknya tidak berubah. Tidak mungkin, mobil itu tidak mungkin di sini. Bayu berteriak sendiri. Angin malam menerpa wajahnya, keringat dingin bercucuran. Ia mengarahkan motornya ke jalan tikus, melewati pematang sawah yang sempit. Namun yang membuatnya hampir gila, meski jalan itu kecil, ambulans tetap muncul di belakangnya, seolah melayang tanpa terhalang apapun. Bayu semakin panik. Ia hampir terjatuh saat motornya menghantam batu kecil, tapi berhasil mengendalikan setang. Suara aneh terdengar dari belakang, dentuman pintu, jeritan samar, dan ketukan keras seperti dari dalam peti mati. Tak tahan lagi, Bayu menghentikan motornya mendadak. Ia turun dengan napas memburu, menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada apa-apa. Jalan gelap, hanya suara jangkrik dan angin malam. Ambulans itu lenyap, seolah tak pernah ada. Bayu terduduk di tanah, lututnya gemetar. Aku cuma halusinasi. Iya, cuma halusinasi, gumamnya. Namun di tanah becek dekat kakinya, ia melihat bekas roda besar. 2 jejak ban panjang, basah, dan baru. Itu jejak ambulans. Bayu langsung berlari kembali ke motornya dan memacu kencang pulang. Sesampainya di rumah, ia membanting pintu dan masuk ke kamarnya. Ibunya, Bu Sarti, sempat terkejut melihat wajah anaknya pucat pasi. Bayu? Kenapa, nak? Tidak ada apa-apa, Bu, sahut Bayu terburu-buru. Ia menutup pintu kamarnya rapat, lalu bersandar sambil menahan napas. Namun malam itu justru menjadi malam terburuk sepanjang hidupnya. Sekitar tengah malam, ketika desa sunyi, Bayu terbangun karena udara kamarnya mendadak dingin menusuk tulang.
Padahal jendela tertutup rapat, tapi angin dingin tetap masuk, membuat rambut di tengkuknya berdiri. Pelan-pelan, terdengar suara lirih. Suara perempuan menangis. Bayu menutup telinganya dengan bantal. Tapi suara itu semakin jelas, semakin dekat, hingga terdengar tepat di dalam kamarnya. Bayu, suara itu memanggil namanya dengan nada serak penuh dendam. Bayu langsung membuka mata. Di ujung kamarnya, tepat di dekat lemari tua, sosok Sinta berdiri. Wajahnya hancur, lebam, penuh luka sayatan. Mata kirinya hampir keluar, bibirnya robek, rambutnya berantakan menutupi sebagian wajah. Tubuhnya masih terbungkus kain kafan, tapi basah oleh darah segar. Bayu menjerit ketakutan. "Jangan pergi. Aku tidak melakukannya." Namun Sinta hanya melangkah pelan ke arahnya, kaki berlumuran darah menodai lantai kayu kamar. Tangannya terjulur, kuku-kuku panjang penuh darah. Dari mulutnya menetes cairan merah pekat, menodai lantai setiap kali ia membuka mulut. Bayu berusaha bangkit, tapi tubuhnya kaku, seolah ada yang menahan. Matanya melotot, napasnya tercekat. Ia hanya bisa berteriak panik, namun suaranya terdengar aneh, bukan jeritan manusia biasa, melainkan raungan seperti binatang terluka. Dari luar kamar, keluarganya yang mendengar langsung berlari masuk. "Bayu!" "Ada apa?" teriak Bu Sarti sambil mendorong pintu. Namun yang mereka lihat membuat bulu kuduk berdiri. Bayu berdiri di tengah kamar, tubuhnya kaku, matanya merah menyala, mulutnya berkomat kamit sendiri. Tidak ada sosok Sinta di sana, hanya Bayu yang tampak kerasukan. "Astagfirullah. Bayu!" teriak ayahnya, Pak Surip. Tubuh Bayu bergetar hebat, lalu ia menghantamkan kepalanya ke dinding hingga berdarah. Ibunya menjerit, mencoba menahannya, tapi tenaga Bayu luar biasa kuat, seakan bukan miliknya sendiri. "Dia datang, dia ada di sini, dia menatapku." Bayu bergumam dengan suara yang bukan miliknya, berat dan serak. Pak Surip mencoba memegang pundaknya. "Nak, sadarlah." Namun Bayu tiba-tiba menoleh, menatap ayahnya dengan mata merah menyala. Senyuman miring muncul di wajahnya, senyuman yang bukan milik Bayu. "Aku akan menjemputnya, satu persatu." Pak Surip mundur, wajahnya pucat. Ia tahu, itu bukan lagi suara anaknya. Itu suara arwah Sinta yang berbicara melalui tubuh Bayu. Beberapa tetangga yang mendengar keributan mulai berdatangan, namun tak berani masuk. Mereka hanya mendengar jeritan dan suara benda jatuh dari dalam kamar. Di dalam, Bu Sarti terus menangis sambil memeluk anaknya yang mengamuk. "Tolong, jangan ambil anakku, jangan." Namun malam itu, tak ada doa, tak ada tangisan, yang bisa menghentikan teror arwah Sinta. Bayu terus menjerit, tubuhnya terbanting ke sana kemari, matanya merah membara. Dan di sela-sela jeritan itu, semua orang yang ada di ruangan mendengar suara perempuan tertawa lirih, tawa penuh dendam dari alam lain. Sejak malam kerasukan Bayu, suasana desa tidak pernah lagi sama. Warga makin yakin bahwa arwah Sinta belum tenang, dan pusat segala keganjilan itu ada pada ambulans putih yang masih terparkir di depan rumah keluarganya. Mobil itu kini bagaikan makhluk hidup, bernapas, mengawasi, dan menunggu. Pak Darmin, sang sopir ambulans, hampir setiap hari didatangi warga yang ingin tahu kebenaran. Namun pria parubaya itu hanya menggeleng dengan wajah letih. Matanya cekung, rambutnya beruban semakin banyak dalam hitungan hari. "Aku sudah berpuluh kali membawa jenazah dengan mobil itu," katanya lirih kepada beberapa tetangga. "Tak pernah sekalipun kejadian seperti ini terjadi. Mesin yang mati hidup sendiri, sirene yang meraung tanpa disentuh, pintu yang terkunci, semuanya di luar nalar. Itu bukan lagi sekadar kendaraan. Ambulans itu sudah jadi sarang sesuatu yang tak bisa kujelaskan." Ia bahkan tidak berani lagi menyentuh setirnya. Kunci ambulans disimpan jauh-jauh di dalam kotak kayu di rumahnya. Namun entah mengapa, beberapa kali warga mendengar suara mesin menyala sendiri meski kunci tidak ada di dalam.
Jangan bilang itu cuma angin atau ulah manusia, kata Pak Darmin dengan suara serak. Aku tahu rasanya kalau mobil itu bergerak sendiri. Setiap kali aku mendengar sirenenya, dadaku seperti diperas. Itu bukan sekadar mesin. Ada roh yang bersemayam di sana. Semakin lama, warga pun mulai menjauhi ambulans. Anak-anak dilarang bermain di dekatnya. Para pemuda yang biasanya suka nongkrong di pos ronda pun enggan lewat depan rumah Sinta jika malam sudah larut. Sementara itu, keluarga Sinta hanya bisa pasrah. Jenazah anak gadis mereka masih terkunci di dalam peti, tak bisa dipindahkan, seolah menyatu dengan lantai ambulans. Air mata mereka belum kering, namun rasa takut bercampur putus asa membuat mereka tak lagi tahu harus berbuat apa. Akhirnya, warga sepakat memanggil paranormal yang lebih berpengalaman dari luar desa. Namanya Mbah Suryo, seorang lelaki tua yang dikenal sakti mandraguna. Rambutnya panjang memutih, matanya tajam menembus, dan setiap langkahnya membuat orang otomatis memberi jalan. Mbah Suryo tiba menjelang senja. Warga berkumpul di sekitar ambulans, menunggu dengan jantung berdebar. Bau dupa mulai menyelimuti udara, sementara suara jangkrik mereda seakan takut pada kehadiran lelaki tua itu. Mbah Suryo berdiri di depan ambulans. Ia tidak langsung bicara, melainkan menempelkan telapak tangannya ke pintu mobil yang berkarat. Sejenak ia menutup mata, napasnya teratur. Lalu, tiba-tiba wajahnya berubah serius. Benar, ucapnya pelan tapi jelas, mobil ini bukan lagi sekadar kendaraan. Ia telah menjadi perantara antara dunia orang hidup dan roh yang gelisah. Warga saling pandang dengan wajah pucat. Arwah Sinta menolak pergi karena ada urusan yang belum selesai, lanjut Mbah Suryo. Ia dibunuh dengan cara yang hina, dan pelakunya belum mendapat balasan. Jiwa yang meninggal dengan dendam sebesar itu tidak akan bisa tenang. Ia mencari jalan untuk menuntut balas, dan ambulans ini menjadi rumahnya. Rumah? Tanya Pak Rohman, ayah Sinta, dengan suara serak. Ya, jawab Mbah Suryo sambil menatap lurus ke arah ambulans. Setiap benda yang menyentuh tubuh seseorang pada saat kematiannya bisa menyimpan jejak arwahnya. Ambulans ini adalah saksi terakhir perjalanan Sinta. Saat ia menolak pulang, roh itu melekat di sini. Sejak saat itu, mobil ini bukan lagi milik manusia. Ia sudah menjadi sarang arwah gentayangan. Beberapa ibu-ibu menutup mulut, tubuh mereka gemetar. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tanya Pak Darmin dengan suara bergetar. Aku tak sanggup lagi mendengar sirenenya. Suara itu selalu menghantuiku di telinga, meski aku jauh dari sini. Mbah Suryo memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan yang dalam. Arwah itu tidak akan berhenti sampai semua yang bersalah mendapat balasan. Ambulans ini akan terus menjadi alatnya. Ia akan mengejar, menakut-nakuti, bahkan menghukum. Tak ada yang bisa menghentikannya, kecuali dendam itu sendiri terbalas. Suasana menjadi semakin mencekam. Bayangan senja membuat ambulans tampak lebih seram. Lampu depannya seperti mata kosong yang mengawasi, kaca hitamnya seperti mulut yang siap menelan siapa saja yang mendekat. Beberapa pemuda memberanikan diri bertanya, Mbah, apa tidak sebaiknya mobil ini kita bakar saja? Mbah Suryo menatap mereka tajam. Kalian gila? Membakar hanya akan membuat roh itu marah. Jangan pernah mencoba menghancurkan sesuatu yang sudah dipilih arwah sebagai tempat bersemayam. Kalau kalian nekat, bukan hanya desa ini, tapi kalian semua akan jadi tumbalnya. Ucapan itu membuat semua terdiam. Bahkan angin pun berhenti sejenak, meninggalkan kesunyian yang menekan dada. Mbah Suryo kemudian menyalakan dupa lagi, mengitari ambulans sambil membaca mantra. Warga memperhatikan dengan tegang, berharap ada keajaiban yang bisa membuat roh Sinta tenang. Namun tiba-tiba, sirene ambulans meraung panjang, keras sekali, meski tidak ada yang menyentuhnya. Warga berhamburan mundur. Beberapa menjerit, anak-anak menangis, dan bahkan Pak Darmin jatuh terduduk karena shock. Namun Mbah Suryo tetap berdiri tegak, wajahnya kaku. Lihatlah, katanya lantang di tengah hiruk pikuk,
roh itu mendengar kita. Ia menunjukkan bahwa ambulans ini kini adalah perantara balas dendamnya. Selama pelaku masih bernapas, suara siren itu akan terus meraung, dan arwah itu akan terus menghantui siapapun yang mencoba menghalanginya. Pak Rohman jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. Anakku, bahkan setelah mati pun kau masih menderita. Tidak ada yang bisa menghiburnya. Semua warga hanya terdiam, menatap ambulans yang kini berdiri angkuh di tengah desa, seperti sebuah monumen kutukan. Malam itu, tidak ada seorang pun yang berani lewat jalan depan rumah Sinta. Para pemuda yang biasanya ronda memilih memutar jauh, meski harus menembus sawah gelap. Ambulans itu, dengan sirene yang bisa meraung kapan saja, telah menjelma menjadi pusat teror di desa. Dan sejak malam itu pula, warga menyebutnya dengan nama baru, ambulans kutukan. Beberapa hari setelah kejadian kerasukan, keadaan Bayu semakin memburuk. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan matanya cekung seolah tak pernah tidur. Malam-malamnya selalu dihantui suara ketukan, tangisan, bahkan tawa perempuan yang hanya bisa ia dengar. Kadang ia berlari keluar rumah sambil berteriak histeris, mengatakan ambulans mengejarnya. Pak Surip dan Bu Sarti kehabisan akal. Mereka memanggil dukun, memanggil ustaz, namun tak ada satupun yang mampu menenangkan anak mereka. Seakan ada beban besar yang menekan dada Bayu, membuatnya semakin dekat pada kegilaan. Akhirnya, pada suatu malam, Bayu tak sanggup lagi menahan. Di hadapan orang tuanya, ia menangis terseduh, wajahnya penuh rasa bersalah. Ayah, Ibu, aku tidak bisa lagi menyimpan semuanya, suaranya parau. Aku yang memperkosa Sinta, tapi aku tidak sendiri. Ada 2 temanku yang juga melakukannya. Suasana rumah mendadak beku. Pak Surip menatap anaknya dengan mata terbelalak, sementara Bu Sarti langsung menutup mulut, menahan tangis. Bayu, apa yang kau katakan ini? Suara ayahnya bergetar. Bayu jatuh berlutut, air matanya bercucuran. Aku salah, yah, aku sangat salah. Kami mabuk malam itu. Kami melihat Sinta lewat dekat gudang tua, dan aku yang memulai. Mereka ikut, tapi akulah yang paling banyak menyakitinya. Aku berdosa besar, aku pantas mati. Tangisannya mengguncang seisi rumah. Bu Sarti akhirnya ikut menangis, namun bukan hanya karena marah, melainkan juga karena hancur hati mengetahui anak yang ia besarkan dengan penuh kasih berubah menjadi monster. Pak Surip berdiri kaku. Wajahnya menegang, tangan mengepal, lalu akhirnya ia menampar anaknya keras sekali. Bayu terjerembab ke lantai, tapi tidak melawan. Dasar anak tak tahu diri, teriak Pak Surip dengan suara serak penuh amarah. Kau mempermalukan keluarga kita, kau membunuh anak orang yang tak berdosa. Bayu hanya terisak. Aku akan menyerahkan diri, yah. Besok pagi aku akan ke kepala desa, biar semua tahu. Aku siap menerima hukuman. Namun takdir berkata lain. Menjelang subuh, jeritan terdengar dari sawah di pinggir desa. Seorang petani yang hendak mengambil air di sumur berlari ke kampung, wajahnya pucat pasi. Ada mayat. Ada mayat di sawah. Warga berbondong-bondong menuju lokasi. Dan di sanalah mereka menemukan tubuh Bayu. Ia tergeletak di tanah becek, tubuhnya hancur seperti digilas ban berat. Tulang-tulangnya patah, dada remuk, wajahnya lebam tak karuan. Namun yang paling mengerikan, di tanah sekitar tubuhnya terlihat jejak ban ambulans yang jelas, panjang, melintang di atas tubuhnya. Padahal semua orang tahu, ambulans itu masih terparkir di depan rumah Sinta. Sejak malam-malam sebelumnya, tidak ada yang berani memindahkan atau menghidupkannya. Kunci pun masih ada di kotak kayu di rumah Pak Darmin. Warga saling pandang dengan wajah ketakutan. Tidak mungkin, gumam salah seorang pemuda. Mobil itu tidak pernah keluar, tapi jejak ban ini. Ini ulah arwah Sinta, kata seorang ibu dengan suara gemetar. Ia menuntut balas. Dan sekarang, satu dari mereka sudah dibalas.
Pak Surip yang datang belakangan langsung jatuh berlutut melihat jasad anaknya. Tangisnya pecah, namun bukan tangis murni seorang ayah, melainkan jeritan hancur hati, marah, dan penyesalan bercampur jadi satu. "Bayu, anakku, kenapa kau lakukan semua ini? Kenapa?" Namun tak ada lagi jawaban. Bayu sudah terbujur kaku, tubuhnya menjadi saksi bisu kebengisannya sendiri. Kabar kematian Bayu menyebar cepat. Seluruh desa geger. Para lelaki berkumpul di balai desa, membicarakan kejadian itu dengan wajah serius. Kepala desa pun tak mampu berkata banyak. "Kalau begini, kita tidak sedang berhadapan dengan manusia lagi," katanya lirih. Beberapa orang berani pergi mengecek ambulans yang masih terparkir. Benar saja, mobil itu tetap berada di tempatnya, diam, seakan tidak bergerak sejak semula. Namun anehnya, roda-rodanya basah berlumpur, persis seperti baru melintasi sawah tempat jasad Bayu ditemukan. Pak Darmin hampir pingsan ketika melihatnya. "Ya Allah, itu benar-benar mobil itu, aku tak salah lihat." Mbah Suryo, paranormal yang sebelumnya sudah memperingatkan warga, dipanggil kembali. Ia memeriksa jejak ban di sawah, lalu menggeleng pelan. Arwah Sinta menggunakan ambulans itu sebagai kaki dan tangannya. Ia tak butuh sopir, tak butuh bensin, karena yang menggerakkan adalah dendamnya sendiri. Semua orang tercekat mendengar penjelasan itu. "Dan ini baru permulaan," lanjut Mbah Suryo dengan suara berat. "Satu orang sudah dibalas. Tapi kau dengar tadi pengakuan Bayu? Ada 2 orang lagi. Selama mereka masih hidup, selama mereka belum membayar dosanya, ambulans itu akan terus berkeliaran, meski tanpa terlihat mata." Suasana menjadi semakin mencekam. Para ibu menggenggam tangan anak-anak mereka erat-erat, sementara para bapak hanya bisa menunduk, takut membayangkan teror berikutnya. Malam itu, suara sirene ambulans kembali meraung panjang, lebih keras dari sebelumnya. Suara itu menggema ke seluruh desa, membuat bulu kuduk setiap orang berdiri. Dan kali ini, raungan itu terdengar seperti tawa getir arwah Sinta yang akhirnya berhasil menuntut satu bagian dari dendamnya. Pak Rohman, ayah Sinta, hanya bisa menatap dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, meski putrinya sudah mendapat satu keadilan, masih ada jalan panjang penuh darah yang menunggu. Ambulans putih itu kini bukan lagi sekadar kendaraan kutukan. Ia telah berubah menjadi hakim tak terlihat, menuntut nyawa demi nyawa sampai semua kebenaran terungkap. Dan kematian Bayu hanyalah awal dari segalanya. Sejak kematian Bayu yang mengenaskan di sawah, desa itu tak lagi sama. Malam-malam terasa panjang, udara lebih dingin, dan keheningan selalu pecah oleh suara sirene ambulans yang meraung sendiri, tanpa ada tangan manusia yang menyentuh. Warga semakin enggan keluar rumah selepas maghrib, anak-anak dipaksa tidur lebih awal, dan setiap kali ambulans itu bergetar atau lampunya berkedip, seluruh orang hanya bisa menunduk dalam ketakutan. Namun dendam Sinta belum selesai. Semua orang tahu itu. Pengakuan Bayu sebelum kematiannya membuka pintu kebenaran yang lebih besar. Masih ada 2 pemuda lagi yang ikut mencabik harga diri gadis malang itu. 2 nama yang selama ini bersembunyi di balik bayangan. Mereka adalah Joko dan Andri. Joko dikenal sebagai pemuda kasar, sering berkelahi di pasar dan tak segan menantang siapapun yang menghalangi jalannya. Andri lebih pendiam, tapi licik. Ia suka menggoda gadis dengan kata-kata manis, lalu meninggalkan mereka setelah puas mempermainkan hati. Kedua orang ini, setelah kematian Bayu, mulai dihantui rasa takut yang tak bisa mereka sembunyikan. Pada malam pertama setelah Bayu dikubur, Joko mendengar ketukan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Suara itu berirama pelan, tapi terus berulang, seakan seseorang dengan sabar menunggu ia membuka. Joko semula mengira itu angin atau ranting pohon, tapi ketika ia berani mengintip dari celah gorden, yang terlihat justru wajah Sinta, berlumuran darah, mata melotot, bibir sobek seolah merintih kesakitan. Jeritan Joko memecah sunyi malam. Warga berlari ke rumahnya, tapi saat mereka masuk, ia hanya terguncang di pojokan kamar dengan mata merah, tubuh gemetar. "Dia ada di sana, dia melihatku,"
Dia mau aku ikut Bayu. Orang tua Joko panik. Mereka memanggil kiai kampung untuk membacakan doa. Namun sejak malam itu, Joko tak pernah tidur tenang lagi. Ia sering terbangun sambil berteriak, keringat bercucuran, mengaku ada tangan yang mencekik lehernya. Beberapa hari kemudian, tubuh Joko ditemukan tergantung di pohon randu di tepi desa. Lidahnya terjulur, matanya membelalak, dan anehnya, di tanah di bawah pohon itu terdapat bekas roda ambulans yang membentuk lingkaran seakan mengitari mayatnya. Dia tidak bunuh diri, bisik seorang warga dengan wajah pucat. Itu tumbalnya, tumbal jiwa untuk Sinta. Warga lain hanya menunduk, tak berani berkomentar lebih jauh. Sementara itu, Andri memilih melarikan diri. Ia tahu arwah Sinta akan menjemputnya cepat atau lambat. Ia menjual motornya, membawa pakaian seadanya, dan kabur ke kota. Tidak ada yang tahu pasti ia pergi kemana. Orang tuanya pun hanya bisa menutup diri di rumah, malu sekaligus takut pada kutukan yang menimpa keluarga mereka. Namun pelarian itu tidak membuatnya selamat. Seminggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Seorang sopir truk yang melintas di jalan antar kota mengaku melihat sesuatu aneh di tengah malam. Sebuah ambulans putih melaju kencang tanpa sopir, sirenenya meraung, lampu depannya menyala menembus kabut. Di belakangnya, seorang pemuda berlari ketakutan, berusaha menghindar. Esok harinya, Andri dinyatakan hilang. Barang-barangnya masih tersimpan di penginapan murah tempat ia bermalam, tapi dirinya lenyap tanpa jejak. Beberapa hari pencarian dilakukan, namun hasilnya nihil. Yang membuat bulu kuduk warga berdiri adalah laporan polisi tentang penemuan bekas roda ambulans di jalan beraspal tempat Andri terakhir terlihat. Jejak itu berhenti begitu saja di tengah jalan, tanpa arah kemanapun. Seolah ambulans itu dan mangsanya lenyap di telan bumi. Kematian Joko dan hilangnya Andri membuat desa semakin mencekam. Ambulans itu kini dianggap sebagai tumbal berjalan. Setiap kali suara sirenenya meraung, warga menutup pintu rapat-rapat, memadamkan lampu, dan berdoa dalam hati agar arwah Sinta tidak menoleh ke rumah mereka. Pak Darmin, sopir ambulans, tidak lagi berani mendekati mobil itu. Aku sudah bilang, aku tidak akan menyentuhnya lagi. Itu bukan kendaraan manusia, itu wadah dendam, katanya pada kepala desa. Bahkan kepala desa pun tak bisa memaksanya. Semua sadar, mobil itu bukan lagi milik puskesmas, bukan pula milik desa. Ambulans itu kini dianggap keramat sekaligus terkutuk. Keramat karena arwah Sinta menjadikannya alat untuk menuntut balas, terkutuk karena siapapun yang bersalah akan dihabisi olehnya. Anak-anak kecil dilarang bermain dekat ambulans. Para orang tua bahkan meletakkan sesaji di dekatnya, bunga 7 rupa, kemenyan, dan air putih, seakan untuk meredakan amarah arwah yang bersemayam di dalamnya. Namun sesaji itu selalu berakhir aneh. Airnya berubah merah, bunga layu dalam semalam, dan kemenyan padam dengan sendirinya meski belum habis terbakar. Mbah Suryo, sang paranormal, akhirnya bersuara. Tumbal jiwa sudah dipenuhi. Bayu, Joko, dan Andri, mereka semua telah mendapat balasan. Tapi jangan salah, bukan berarti arwah Sinta akan tenang. Rohnya masih berkeliaran, masih terikat pada ambulans itu. Selama darahnya belum mendapatkan keadilan sejati, selama keluarganya masih menangis dalam luka, ambulans itu akan tetap hidup. Dan kita semua harus belajar hidup bersama dengan terornya. Warga hanya bisa saling berpandangan. Tidak ada yang berani membantah kata-kata itu. Malam itu, ketika desa kembali sunyi, suara ketukan dari dalam ambulans terdengar jelas. Tok, 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 diikuti dengan raungan sirene yang meraung panjang, seolah menegaskan, arwah Sinta belum pergi. Dan warga desa tahu, mereka kini hidup berdampingan dengan sebuah ambulans berhantu, kendaraan yang telah berubah menjadi kuburan berjalan, perantara dendam yang haus akan tumbal jiwa. Setelah kematian Bayu dan kedua temannya, desa itu seakan menghela napas lega. Orang-orang percaya dendam Sinta telah terbalaskan. Tidak ada lagi nama yang disebut-sebut, tidak ada lagi pemuda yang dicurigai. Semua pelaku sudah binasa dengan cara yang mengenaskan. Namun ada satu perkara yang masih membelenggu.
jenazah Sinta. Sejak hari pertama dibawa dengan ambulans, jasadnya tak pernah benar-benar keluar dari mobil itu. Peti jenazahnya menempel erat pada lantai, seolah dililit rantai tak kasat mata. Keluarga sudah berkali-kali mencoba mengangkat, bahkan dengan bantuan beberapa lelaki sekaligus, tapi hasilnya nihil. Hanya suara dentuman samar dan bau amis yang makin menyengat setiap kali usaha itu dilakukan. Kini, setelah tumbal jiwa dipenuhi, sesuatu yang ganjil terjadi. Pada malam Jumat Kliwon, suara ketukan yang biasanya terdengar dari dalam ambulans mendadak berhenti. Ketika subuh menjelang, warga melihat pintu belakang mobil itu terbuka lebar. Peti jenazah yang selama ini seakan tertanam kini terlepas begitu saja, berada di luar ambulans, seolah ada yang mendorongnya keluar. Tangisan keluarga Sinta pecah. "Anakku, akhirnya kau kembali," lirih Pak Rohman dengan suara parau, menatap peti itu dengan mata sembab. Warga segera bersiap mengadakan pemakaman. Tidak ada yang berani menunda, karena mereka khawatir roh Sinta kembali murka jika jenazahnya tidak segera dikebumikan. Hari itu, diiringi doa dan isak tangis, tubuh Sinta dimakamkan di pemakaman desa. Aroma melati bercampur tanah basah memenuhi udara, sementara burung gagak bertengger di pohon randu seakan menjadi saksi bisu. Namun meski jasadnya sudah dimakamkan, teror tidak serta-merta berakhir. Malam pertama setelah pemakaman, suara sirene ambulans kembali meraung. Panjang, nyaring, dan lebih memilukan dari sebelumnya. Warga yang sedang beristirahat langsung terjaga. Lampu-lampu minyak dinyalakan, doa-doa dipanjatkan. Namun suara itu terus berlanjut, seperti ratapan duka yang tak bisa padam. Beberapa orang yang nekat mengintip dari balik jendela mengaku melihat sosok perempuan duduk di kursi belakang ambulans. Rambut panjang terurai, wajah pucat dengan mata kosong menatap keluar. Kain kafan yang membalut tubuhnya tampak basah oleh darah. "Itu Sinta, dia masih ada di sana," ucap seorang pemuda dengan suara bergetar. Sejak malam itu, setiap malam Jumat menjadi mimpi buruk bagi desa. Sirene ambulans selalu meraung, tanpa pernah gagal. Terkadang disertai dengan kilatan lampu merah yang menyapu jalanan sepi, membuat rumah-rumah terlihat seperti disiram cahaya neraka. Tak seorang pun berani mendekati ambulans lagi. Pak Darmin, sopir yang dulu mengemudikannya, bahkan memutuskan untuk pindah ke rumah kerabat di luar desa. "Aku tak sanggup lagi." Setiap kali mendengar raungan itu, rasanya jantungku berhenti. "Biarlah aku pergi, aku tidak ingin terikat dengan kutukan itu lagi," katanya sebelum meninggalkan desa dengan wajah pucat pasi. Kepala desa dan beberapa tokoh akhirnya memutuskan, ambulans itu harus disingkirkan. Mereka takut jika dibiarkan di tengah pemukiman, arwah Sinta akan terus menghantui dan mungkin menuntut tumbal baru. Namun persoalannya, siapa yang berani memindahkan? Butuh waktu lama hingga akhirnya, dengan bantuan beberapa pemuda dan doa-doa dari Mbah Suryo, ambulans itu ditarik perlahan menggunakan tali tambang tebal. Mobil itu dibiarkan meluncur tanpa mesin, hanya dengan dorongan manusia. Anehnya, meski beratnya luar biasa, ban ambulans tetap berputar lancar seolah didorong dari dalam. Setelah menempuh jarak sekitar setengah kilometer, mereka akhirnya meninggalkannya di pinggir hutan. Di tempat itu, jarang ada orang lewat, hanya pepohonan lebat dan suara serangga malam. Ambulans itu dibiarkan di sana, berlumut, berkarat, dengan pintu yang sudah tak bisa ditutup rapat. Sejak saat itu, tak ada satupun orang yang berani menyentuhnya. Bahkan anak-anak yang biasanya suka bermain di hutan, dilarang keras mendekat. "Itu bukan mobil biasa," pesan orang tua. "Itu rumah arwah, tempat dendam bersemayam." Waktu berlalu, bulan berganti, tapi cerita tentang ambulans itu tetap hidup. Setiap malam Jumat, sirene panjangnya masih terdengar. Kadang samar, kadang nyaring menusuk telinga. Suaranya menembus pepohonan, melayang hingga ke pemukiman, membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa saksi mengaku pernah melihat sosok Sinta duduk di kursi belakang, menatap keluar dengan mata kosong. Kadang ia hanya diam, kadang bibirnya bergerak seakan ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara keluar. "Dia masih menunggu," ucap Mbah Suryo suatu malam.
Meski pelakunya sudah mati, roh yang mati dengan cara hina jarang bisa tenang. Ambulans itu akan tetap menyimpan bayangannya, selama luka keluarganya belum sembuh, selama tangis ayah dan ibunya belum reda. Warga hanya bisa menunduk, tak ada yang berani menanggapi. Kini ambulans itu menjadi semacam penanda, kisah kelam yang akan selalu dikenang. Anak-anak yang lahir kemudian tumbuh dengan cerita tentang Sinta, tentang bagaimana ia diperkosa, dibunuh, lalu menuntut balas lewat sebuah kendaraan yang seharusnya menyelamatkan nyawa. Bagi sebagian orang, ambulans itu dianggap kutukan. Bagi sebagian lain, ia adalah pengingat bahwa kejahatan tidak akan pernah bisa lolos dari balasan, meski pelaku bersembunyi sekalipun. Dan bagi keluarga Sinta, setiap kali sirene meraung, itu adalah tangisan anak mereka yang tak akan pernah kembali. Ambulans itu tetap berdiri di pinggir hutan. Cat putihnya memudar, lampu sirenenya pecah sebagian, karat merambat di seluruh bodi. Namun aura mencekam tak pernah hilang. Setiap orang yang lewat di dekatnya merasakan bulu kuduk berdiri, seakan ada mata yang mengawasi dari dalam. Tidak ada yang berani merusak, menjual, apalagi membuangnya. Mobil itu dibiarkan membusuk bersama waktu. Karena semua orang tahu, selama ambulans itu masih ada, roh Sinta akan tetap hadir. Dan setiap malam Jumat, raungan sirenenya akan selalu mengingatkan desa itu pada sebuah tragedi, bahwa darah yang tumpah karena kejahatan akan selalu menuntut balas, meski harus melalui kendaraan kematian. Ambulans itu kini bukan lagi sekadar besi tua berkarat. Ia adalah simbol dendam yang abadi, teror yang tak pernah padam, dan kisah yang akan terus dibisikkan dari generasi ke generasi.